Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi ja'ala wa ala ahmaduhu ala jamil ala ashkuruhu syukra man ufiya minal bala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi khasallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatil ula amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu yang setia menunggu. Mohon maaf terlambatan saya hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang sudah dibaca, yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa'lam anna Allah Ta'ala la yusallituhum alaika illa lidzambin sabaqa minka. Wa'lam, dan ketahuilah annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yusallituhum, tidak menguasakan mereka alaika, atas kamu, illa lidzambin sabaqa minka, kecuali karena dosa yang sudah lalu dari dirimu. Fastaghfirillaha ta'ala, maka mohon ampunlah kepada Allah ta'ala min dzambika, dari dosamu. Wa'lam anna dzalika uqubatun minallah, ketahuilah bahwa itu perlakuan buruk itu, uqubatun adalah siksa minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, laka, untukmu. Ini membahas tentang adab kepada kenalan. Bagian terakhir kemarin yang sudah kita singgung, yang sudah kita bahas. Kalau dalam diri kenalan kita, pada kenalan kita, orang yang mengenal kita sekedarnya saja, ini dia sayang kepada kita, maka ucapkan alhamdulillah, yang sudah membuat hati mereka itu sayang dan perhatian kepada kita. Namun sebaliknya, kalau kenalan kita ini ternyata memperlakukan kita buruk, jangan marah-marah, jangan nggak kenal apa ente siapa saya, jangan begitu. Namanya juga orang kenalan begitu aja. Kalau ada yang memperlakukan kita buruk, maka jangan marah-marah dan maklumi aja. Namanya juga kenalan, bukan teman. Di sini dilanjutkan oleh Imam Ghazali, ketahuilah kalau ada orang kenalan kita memperlakukan kita buruk, maka sesungguhnya mereka tidak memperlakukan kita buruk itu kecuali karena dosa yang dulu pernah kita perbuat. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenalan kita ternyata jutek sama kita, atau bahkan mukanya sinis, bahkan perlakuannya kasar kepada kita, padahal ya tetangga RW misalnya, tetangga RT, nggak kenal dekat, tapi dia tahu kita, dia perlakuan buruk. Maka ketahuilah bahwa perlakuan buruk itu sebenarnya sebab dosa yang dulu pernah kita lakukan. Bukan dosa kepada dia, bukan, tapi dosa apapun itu. Ini berlaku secara umum Bapak Ibu. Kalau ada musibah, itu biasanya karena dosa kita yang dulu pernah kita lakukan. Ada orang misalnya, dia kehilangan sendal, padahal itu sendal baru. Ini biasanya karena dosa yang dulu dia pernah lakukan. Ada orang misalnya dia dapat musibah, maaf gitu, misalnya kebakaran. Itu biasanya karena dosa yang dulu pernah dia lakukan. Ini berlaku secara umum. Demikian juga perlakuan kenalan kita tadi. Orang kenalan, bukan teman, bukan saudara, memperlakukan kita buruk, maka ketahuilah itu lantaran dulu kita pernah dosa. Entah dosanya apa. Karenanya pada satu waktu pernah Rasulullah bersama para sahabatnya. Para sahabat ini disuruh oleh Rasulullah untuk mengucapkan istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Disuruh baca 100 kali. Ini untuk membersihkan dari dosa-dosa masa lalu. Orang kita bilang apes. Itu biasanya kalau lagi apes, lagi sial, kita kena musibah, itu pasti gara-gara dulu kita pernah melakukan kesalahan. Cuma kita udah lupa. Dari sini istighfar atau mohon ampun ini sangat penting. Sering-sering kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, minimal sehari 100. Kalau nggak bisa sekali duduk, berarti habis sholat 20 kali 5 berapa? 100, sudah selesai itu.
Kalau mau lebih lagi bagus istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu bisa mencuci dosa-dosa kita yang dulu, sehingga kita nggak akan ketiban apes, nggak bakal kejatuhan sial. Pokoknya kesialan atau keapesan yang menimpa, musibah yang menimpa kita, itu biasanya karena dosa yang dulu pernah kita lakukan. Ada orang dia bawa mobil kemudian kecelakaan, itu biasanya karena dosa. Saudara sekalian, kadangkala dosa itu ada yang buat orang umum itu nggak dosa. Maksudnya nggak dosa di sini buat orang umum ini bukan merupakan pelanggaran, tapi buat orang khusus itu pelanggaran. Ada yang begitu. Ada seorang kiai kecelakaan naik mobil, itu cuma gara-gara dia lupa wudhu. Karena memang di tataran khusus seperti kiai ini, makomnya kiai ini memang nggak pernah batal wudhu, dawamul wudhu. Orang kalau batal wudhu, kalau kita mungkin orang sini biasa-biasa aja batal wudhu ya. Tapi kalau orang-orang khusus itu batal wudhu itu udah ngeri sekali, udah takut. Karena siksanya atau karena balasannya dari Allah beda dari orang-orang umum dengan orang-orang umum. Cuma gara-gara batal wudhu dia lupa wudhu lagi, kecelakaan akhirnya. Walaupun nggak parah, tapi kan ya kena ketok magic juga. Berapa ketok magic bangsa ini? Kan kena juga itu namanya musibah. Nah, perlakuan buruk yang diterima oleh kita dari kenalan kita ini bukan karena apa-apa. Ini biasanya karena dosa yang dulu pernah kita lakukan. Syaikhul Hasan Asy'adzili ini berpesan sering-seringlah kita istighfar meskipun wa illam yujad indaka dzambun, meskipun kita nggak punya dosa, sering-sering istighfar. Bagus istighfar itu. Baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau baca rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu sering-sering baca istighfar. Ini insya Allah akan terhindar dari musibah-musibah, akan terhindar dari bala atau keapesan tadi. Apes atau sial itu insya Allah akan terhindar. Alhasil, perlakuan buruk yang kita terima dari orang yang kita kenal, kenalan biasa, ini jangan langsung ditujukan, jangan langsung diarahkan dasar orang kagak ngerti siapa orang gua sekretaris RT sih digituin misalnya. Jangan langsung tunjuk kepada diri kita, astagfirullahaladzim, ini mungkin dosa saya yang dulu, astagfirullahaladzim, mungkin ada kesalahan-kesalahan dulu yang pernah saya lakukan dan saya belum sempat istighfar pada Allah. Istighfar itu penting buat menghapus dosa. Nah, para nabi istighfar ini bukan untuk menghapus dosa. Ini bedanya nabi dengan selain nabi. Meskipun itu wali, kalau wali masih mungkin melakukan kesalahan atau dosa-dosa, tapi kalau nabi tidak. Nabi punya sifat maksum, dijaga dari kesalahan-kesalahan atau dosa. Nabi-nabi Allah, Rasul-Rasul Allah ini sifatnya maksum, baik dia sudah menerima wahyu maupun sebelum menerima wahyu. Jadi setelah kenabian maupun sebelum kenabian. Nabi Muhammad menerima wahyu umur berapa, Bu? Umur 40. Berarti sebelum 40 kan belum nabi. Meskipun belum nabi, tetap yang namanya nabi. Meskipun belum menerima wahyu, tetap yang namanya nabi terjaga dari dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Itu nabi. Semua nabi, Nabi Isa ya begitu, Nabi Yahya, bapaknya Nabi Zakaria, itu terjaga dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Dosa kecil aja nggak pernah. Itu para nabi. Namun kita orang biasa ini ada dosa-dosa, maka dianjurkan sekali banyak-banyak istighfar. Kenapa Nabi tetap istighfar? Pertama, buat mencontohkan kita umatnya. Yang kedua, permohonan istighfar kalau memang dosanya sudah tidak ada, maka istighfar bukan untuk menghapus dosa jadinya, tapi untuk mengangkat derajat. Ada orang udah, taruhlah dia sudah Allah ampuni, dosanya sudah Allah hapus semuanya karena ibadah, karena istighfarnya sudah Allah ampun. Tapi dia masih astagfirullahaladzim, rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Udah nggak ada yang apes-apes, yang sial-sial, udah nggak ada yang menimpa dia. Dia tetap astagfirullahaladzim, istighfar. Ini istighfar ini fungsinya bukan buat menghapus dosa atau menghapus kesialan, fungsinya adalah buat mengangkat derajatnya.
Kalau sudah terhapus dosa-dosa, maka istighfar ini fungsinya atau faedahnya adalah untuk mengangkat derajat yang tadinya derajat hamba Allah yang biasa aja, yang awam atau umum, kemudian diangkat menjadi derajat khusus. Istighfar lagi nanti diangkat lagi menjadi khususul khusus, yang lebih khusus. Ada beberapa tingkatan, diantaranya orang awam, kemudian ada orang khusus. Ini kadang-kadang dua-duanya ini disebut sebagai ashabul yamin, orang-orang yang menerima kitabnya dari sebelah kanan, dan orang cakap semuanya orang cakap dan orang baik yang nanti di akhirat itu bakal selamat. Ini umumnya orang ashabul yamin. Namun ada satu lagi tingkat khususul khusus yang lebih tinggi lagi, namanya muqarrabin. Muqarrabin ini bukan sekedar ashabul yamin, bukan sekedar orang yang berbuat baik secara umum, tapi dia benar-benar orang yang sangat dekat pada Allah. Ini ashabul yamin yang tadi saya sempat singgung. Orang-orang biasa nggak tahajud, ya biasa aja, yang penting yang 5 waktu dijaga. Tapi kalau untuk muqarrabin, dia nggak bangun malam aja satu udah ditegur sama Allah. Ada di sini yang begitu, yang nggak bangun tahajud, besok nasi uduk rasanya nggak enak. Ada nggak? Nggak bangun tahajud, rasanya pagi sampai siang tuh hati udah nggak enak banget. Ada nggak yang gitu? Itu kalau muqarrabin itu benar-benar dapat teguran oleh Allah. Apa yang untuk orang awam atau orang umum itu boleh-boleh saja, tapi buat muqarrabin itu nggak boleh. Ini namanya hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan orang umum ini kadangkala untuk orang khusus ini merupakan satu cacat atau celah. Tadi batal wudhu menurut orang umum mungkin biasa, tapi menurut orang khusus ini sebuah celah atau sebuah kesalahan, bisa ditegur sama Allah. Tergantung dengan maqam atau tergantung dengan keadaan derajatnya masing-masing di sisi Allah. Nah, muqarrabin ini derajat yang tinggi. Kalau orang sudah sering istighfar karena ada kenalannya yang tidak memperlakukan dia secara baik, dia istighfar lagi, merasa masih ada dosa-dosa masa lalunya, istighfar terus sampai dosanya bersih, masih tetap istighfar, insya Allah Allah angkat derajatnya menjadi derajat muqarrabin, derajat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Diulang ya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.